semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yap, kali ini videonya di sini aku akan membahas terkait hal apa yang harus kamu lakukan setelah dinyatakan lolos seleksi masuk perguruan tinggi, seperti seleksi masuk SNPTN kemarin, kemudian seleksi masuk SNPN, dan juga seleksi SBMPTKIN. Kalau misalnya kamu telah dinyatakan lolos, kamu perlu mempersiapkan beberapa hal. Nah, kenapa aku buat video ini? Karena jangan sampai setelah kamu dinyatakan lolos, kamu malah berleha-leha. Jangan, sangat penting untuk kamu melakukan sesi pendaftaran ulang dan berkas-berkasnya juga cukup banyak. Sehingga inilah yang menjadi dasar aku untuk buat video ini buat kalian untuk mempersiapkan itu dari sekarang dan jangan sampai kalian menunda ya. Tapi sebelum aku melangkah lebih dalam lagi, jangan lupa dulu klik tombol subscribe channel YouTube ini dan juga follow akun sosial media @lasol_umptkin. Karena di situ aku memberikan informasi tentang jalur seleksi masuk PTN, PTKIN, PTS, dan juga latihan soal buat kalian persiapan masuk perguruan tinggi. So, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja tonton video ini sampai akhir. Yap, selamat buat kamu yang lolos masuk jalur seleksi baik itu SNPTN, SNPN, dan juga SBMPTKIN. Tapi perjuangan kalian tidak berhenti sampai di situ saja. Kamu harus melakukan registrasi pendaftaran ulang dan juga mempersiapkan berkas-berkas yang harus kamu persiapkan itu dari sekarang. Makanya jangan menunda, jangan berleha-leha, dan juga jangan cepat puas teman-teman. Nah, langsung saja, apa sih yang perlu kamu persiapkan? Hal pertama yang harus kamu lakukan yaitu adalah melakukan verifikasi data pada PTN tujuan. Nah, proses verifikasi data ini sangat penting untuk kamu lakukan sebagai pendaftar yang sudah dinyatakan lolos jalur seleksi baik itu SNPTN, SNPN, dan juga SBMPTKIN. Setelah hasil seleksi diumumkan, maka calon mahasiswa baru dapat mencari informasi di website resmi PTN ataupun di media sosialnya terkait proses verifikasi data. Nah, berdasarkan pengalaman aku kemarin, secara umumnya kamu akan diminta untuk melengkapi biodata dan juga mengunggah beberapa dokumen yang harus kamu isi pada laman akademik PTN. Nah, untuk teknis lebih lanjutnya lagi terkait pelaksanaannya maupun hal lainnya itu akan sesuai dengan kebijakan PTN masing-masing. Jadi, sangat penting buat kamu untuk terus update informasi yang dikeluarkan oleh pihak PTN terkait proses verifikasi data untuk calon mahasiswa baru. Yang kedua yang harus kamu lakukan adalah melengkapi syarat dokumen untuk penentuan UKT atau uang kuliah tunggal. Jika kamu lolos baik itu jalur seleksi SNPTN, SNPN, dan juga SBMPTKIN, maka kamu harus mencari informasi pihak PTN ataupun PTKIN yang menerimamu. Nah, biasanya di setiap PTN atau PTKIN itu punya versinya masing-masing dalam tata cara proses verifikasi data untuk calon mahasiswa baru. Jadi ada perbedaan atau sesuai kebijakan PTN, baik itu PTN 1 maupun PTN lainnya. Maka dari itu, kamu yang telah dinyatakan lolos, kamu harus terus mengupdate informasi terkait bagaimana tata cara verifikasi dokumen yang diperlukan. Pada umumnya, dokumen yang harus kamu siapkan itu adalah slip gaji orang tua, rekening listrik 3 bulan terakhir, lalu bukti pembayaran pajak bumi atau dokumen yang lain yang membantu pihak PTN atau PTKIN dalam penentuan uang kuliah tunggal atau UKT. Selain itu, calon mahasiswa juga harus memantau pengumuman hasil verifikasi dokumen registrasi dan juga penetapan UKT. Yang ketiga yaitu adalah melakukan verifikasi untuk pendaftar pemegang KIP kuliah. Nah, buat kamu calon mahasiswa yang memiliki KIP kuliah, mungkin akan mengalami mekanisme yang sedikit berbeda dalam proses verifikasi. Pada umumnya, pihak PTN tidak hanya melakukan proses verifikasi data hanya terkait akademik saja, namun juga akan melihat dari segi ekonomi calon mahasiswa baru. Tata cara verifikasi buat pemegang KIP kuliah itu ditentukan oleh masing-masing PTN. Misalnya datang langsung ke alamat pendaftar atau juga menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh pihak PTN. Yang keempat yaitu adalah pihak PTN akan memverifikasi data. Nah, jika ada data yang tidak sesuai, maka itu akan langsung dihubungi melalui nomor HP ataupun email
yang tertera pada data registrasi. Setelah proses selesai, maka calon mahasiswa baru ini membayar UKT sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan oleh pihak PTN. Untuk mekanisme pembayaran UKT sesuai dengan ketentuan PTN seperti jadwal pembayaran dan juga bank yang ditunjuk. Yang kelima adalah melakukan pendaftaran ulang. Daftar ulang adalah hal yang wajib dilakukan kepada calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lolos jalur seleksi. Pada tahap ini, peserta akan mencetak bukti registrasi, pembayar UKT, dan juga mengambil alma mater sesuai dengan jadwal yang telah dikeluarkan oleh pihak PTN. Adapun jadwal, ketentuan, dan juga persyaratan daftar ulang itu berbeda-beda dari setiap PTN. Maka dari itu, untuk proses pendaftaran ulang itu sesuai dengan kebijakan PTN atau PTKIN-nya masing-masing. Informasi lengkap terkait pendaftaran ulang, baik itu jalur seleksi SNPTN, SNPN, dan juga SPAN PTKIN, itu akan diberitahukan di laman website resmi pihak PTN atau PTKIN-nya. Nah, hal yang penting juga harus kamu tahu, kalau misalnya kamu telah dinyatakan lolos verifikasi dan juga telah melakukan proses pendaftaran ulang, maka untuk kamu yang lolos jalur seleksi SNPTN itu tidak boleh lagi mengikuti jalur seleksi UTBK SBMPTN 2022. Nah, itulah 5 yang harus kamu lakukan dan juga penting untuk kamu persiapkan dari sekarang jika kamu telah dinyatakan lolos jalur seleksi baik SNPTN, SPAN PTKIN, dan juga SNPN. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa lagi klik tombol subscribe channel YouTube ini supaya aku tambah semangat lagi upload videonya. Sekian dan terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.